lala cerpen pertama saya nulis di usia 25 itu langsung tembus Kompas. Memang membaca itu membuat referensi menulis saya menjadi lebih baik ya Mbak. Akhirnya dalam waktu dalam waktu 6 bulan ya Mbak, saya udah nembus Kompas, Tempo, Media Indonesia, Republika. Ya kata orang kelas A gitu ya. Horizon dan Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di acara Belajar dari Bintang ya Sheila. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat ya Sheila ya. Tetap semangat buat teman-teman semua dan yang saat ini mengikuti baik via Zoom ya. Dan buat teman-teman yang saat ini masih mengikuti di YouTube nggak apa-apa ya. Tapi tetap bisa interaksi karena nanti kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas, yang akan dijawab oleh pembicara. Begitu ya Sheila ya. Dan nantinya jika ingin terlibat langsung, ingin mendapatkan informasi gimana sih supaya tahu gitu ya acara-acara ini passwordnya apa gitu ya, teman-teman bisa follow sosial media KBMF atau misalnya Asma Nadia karena setiap kan biasanya H-1 atau H-2 itu sudah diumumkan. Jadi teman-teman bisa bergabung juga ya. Mana nyamannya, jadi boleh via YouTube KBM Official atau misalnya via Zoom bersama kami. Dan hari ini sudah hadir pembicara kita ya, seorang kalau biasanya agak senior-senior secara usia, ini senior di prestasi tapi secara usianya muda ini ya. Beni Arnas ya, penggiat literasi dari Lubuk Linggau yang prestasinya nasional bahkan sudah internasional ya. Kita sambut Beni. Sudah hadirkah Beni? Untuk namanya di Zoom masih belum ada Bunda, atau pakai nama Beni Arnas biasanya. Bentar Asma cek ya. Masih belum ada. Ya, sambil menunggu pembicara yang hadir. Ini saya ingin memberikan ini nih informasi. Jadi hari ini kita akan membahas gimana sih tips ya atau kiat untuk menulis naskah juara. Untuk menulis naskah ya yang ditargetkan untuk memenangkan lomba ya. Dan pembicara kita kali ini sudah prestasinya banyak sekali, telah menulis lebih dari 22 buku, kemudian pemenang unggulan sayembara novel DKJ lewat novel Kurikulum Vitae itu tahun 2016, nominasi Kusala Sastra Khatulistiwa sebagai karya prosa terbaik lewat novel Tanjung Luka, nominasi sayembara novel DKJ lewat novel Kepunan, kemudian Anugerah Sastra Balai Bahasa Sumatera Selatan, dinobatkan oleh Jawa Pos tahun 2013 sebagai tokoh muda sastra Indonesia. Anugerah Pena kategori penulis cerpen terpuji lewat kumpulan cerpen Bulan Celurit Api tahun 2013. Penulis fiksi terbaik Kemenparekraf lewat karya Air Akar itu tahun 2012. Penulis cerpen terpilih Jilves lewat karya Palung Bunga dan Jakarta de Mars Selamah tahun 2011. Juga menghadiri ya diundang mengikuti Emerging Writers dalam Ubud Writers dan Readers Festival tahun 2010. Krakatau Award lewat cerpen Taman Pohon Ibu, Krakatau Award lagi lewat puisi Perempuan yang Dihamili oleh Angin ya. Kemudian ada Anugerah Kebudayaan Batanghari 9, penulis kisah inspiratif terbaik Mizan, Anugerah Sastra Melayu Radar Pat Petulai, penulis esai terbaik FLP Sumsel tahun 2008. Jadi prestasinya luar biasa, makanya teman-teman dari sekarang bisa mencoba untuk Bahru barangkali bisa ya, on the way insya Allah ya. Jadi teman-teman sekalian yang selama ini sudah mengikuti lomba ya, berapa kali ikut lomba KBM ya Sheila, dan misalnya aku belum menang nih gitu ya. Nah hari ini mudah-mudahan mendapatkan insight ya, mendapatkan
masukan apa sih yang salah, apa sih yang masih harus diperbaiki ya. Pastinya ada tips-tips yang menarik yang bisa disuguhkan oleh penulis muda kita ya, kelahiran tahun 83 tapi prestasinya luar biasa dan sudah juga mendapatkan kesempatan ya cukup sering melakukan lawatan ke berbagai negara karena jejak kepenulisannya, bahkan diundang mengikuti program Writers in Residence di Auckland, kemudian di yang saya tahu 3 negara ya, New Zealand, Uni Emirat, dan Australia ya. Detailnya nanti teman-teman bisa bicara langsung dengan Benny ya. Dan buat teman-teman yang masih bingung, acara program Belajar dari Bintang ini atau BDB diselenggarakan oleh aplikasi KBM App setiap Rabu malam. Jadi setiap malam Kamis ya. Oke, setiap malam Kamis dan alhamdulillah Benny sudah masuk. Dan buat teman-teman yang belum download silakan diunduh KBM App-nya di Google Play Store ya. Jangan lupa juga bisa follow Asma Nadia dan ada novel terbaru Assalamualaikum Beijing 2 yang bisa teman-teman simak dan niatkan ketika unlock-nya untuk yang ini niatkan unlock-nya bacanya sambil sedekah karena insya Allah ini akan menjadi sebagian dari royaltinya akan menjadi tanda cinta dari pembaca ya dan penulis untuk Muslim di Uighur insya Allah ya mudah-mudahan Allah meridhoi. Baik Benny, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak Mbak? Kedengeran jelas, Ben. Gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Iya. Ben, sehat banget, alhamdulillah. Ya, salam ya buat nanti keluarga dan teman-teman di Lubuk Linggau ya. Dan iya, Mbak. Siap, Mbak. Siap berbagi ya. Gimana caranya untuk menjadi penulis yang kamu tuh rutin banget sih menang berbagai kompetisi nasional gitu ya. Dan karya-karyanya juga sudah diterjemahkan ya. Kira-kira nih, sebelum itu, Benny kenapa sih pengen jadi penulis? Ini penulis, sutradara teater ya kan? Nah, ini kenapa tiba-tiba pengen jadi penulis? Apa sih yang enak dari menulis ini? Mungkin cerita flashback dikit ya Mbak. Silakan. Jadi dulu tuh sebenarnya aktivitas menulis tuh Benny tuh relatif telat. Menulis tuh baru di usia 25 tahun Mbak. Gitu. 25 tahun ketika artinya postgraduate ya Mbak setelah tamat. Tapi memang waktu itu memang sudah suka membaca semenjak kecil gitu ya. Aku ingat dulu tahun 2006 sewaktu Mbak Hetty Tiana Rosa ke Padang dan aku sama teman-teman waktu itu sedang suka banget buku Pelangi Nurani di mana tulisan Mbak Asma juga ada di dalamnya kan gitu kan. Jadi dapat buku itu terus minta tanda tangan bla bla lainnya. Artinya appreciate kepada penulis kita apalagi saya itu generasi Anida kan, generasi Sabili, Saksi, Izah gitu ya. Nah, senang baca mengagumi penulis tapi nulis enggak, Mbak. Ketika tamat ya sebagai saya sarjana pertanian ya. Fresh graduate pada umumnya itu ya saya balik ke Lubuk Linggau ya akhirnya apa ya cuma melamar kerja bank terus di sekolah swasta ngajar bimbel segala macam tapi kok kayak saya ngerasa nggak dapat feel-nya Mbak gitu. Akhirnya cerita sama teman-teman yang dulu kalau di Padang tuh satu wisma tuh isinya satu kontrakan isinya 10 sampai 12 orang. Ben, perasaan buku-buku di rumah kita ini, mereka tuh kan ada presiden BEM, ada ketua aktivis lah ya. Islam, aktivis banyak. Perasaan kamu deh semuanya yang udah baca semua. Kenapa? Ya udah, kenapa kamu nggak coba menulis? Dan nulislah saya, Mbak. Dilala, cerpen pertama saya nulis di usia 25 itu langsung tembus Kompas. Masya Allah. Susah ya, by the way, buat teman-teman semua nih pasti tahu ya. Apalagi yang udah langganan berkali-kali ngirim ke Kompas. Ini cerpen pertama langsung masuk Kompas, Masya Allah. Terus gimana? Ya udah, akhirnya kan aku tuh kan ya surprise ya Mbak. Tapi teman-teman itu bukan surprise lagi, seperti shock gitu. Dia bilang beneran. jadi akhirnya coba Ben tulis lagi bla bla lainnya. I don't know apakah karena Kompas atau memang membaca itu membuat referensi menulis saya menjadi lebih baik ya Mbak. Akhirnya ya dalam waktu dalam waktu 6 bulan ya Mbak saya udah
udah itu tuh, udah nembus Kompas, Tempo, Media Indonesia, Republika. Ya kata orang kelas A ya, kata orang kelas A gitu ya. Horizon dan segala macam. Akhirnya udah nyaman, Mbak, nyaman. Dan puncaknya LPPH bersama Mizan ngadain lomba menulis cerita hadiahnya umroh. Waktu itu ingat 2009. Beni salah satu yang menang, Mbak. Jadi waktu saya memberangkatkan kakek saya yang waktu itu umurnya 82 tahun tuh, dia bilang saya pantang mati sebelum menginjak tanah suci, dia bilang. Saya nulis tentang beliau dan beliau pun akhirnya bisa berangkat ke tanah suci walaupun umroh ya, Mbak. Waktu itu keluarga itu kayak udah Ben, ini jalanmu, dan kami udah nggak gimana lagi dan segala macam. Kita karena kan keluarganya Beni kan PNS ya, kalau dari ayah PNS. Tapi ternyata anaknya nggak cuma Beni, tapi yang lain juga nggak ngikutin ya ke dunia akhirnya kreatif semua. Adik-adik saya di bawah itu tuh nggak ada jadi PNS, jadi pekerja kreatif semua. Gitu loh, Mbak. Tapi itu pasti pengalaman sesuatu ya, maksudnya lewat tulisan. Bayangkan ya teman-teman, lewat tulisan ya, Allah ngasih rizki, mengumrohkan kakek itu lewat tulisan. Itu Masya Allah ya, perasaannya, kebahagiaannya tuh seperti apa gitu ya. Tapi selain nih Ben, selain banyak membaca, sebetulnya waktu itu apa sih yang Beni lakukan dan menurut Beni kalau kita kilas balik gitu ya, ini penting nih bagi penulis nih yang pengen belajar nulis atau pengen menulis lebih baik? Ya, saya percaya menulis itu memang pekerjaan soliter ya, Mbak. Tapi untuk kreatif kita harus berinteraksi, Mbak. Gitu. Jadi memang Beni itu, saya pikir aktivitas saya aktif di kampus gitu ya. Terus saya juga termasuk easy going ya, simple sama orang itu mudah masuk. Terus ke banyak organisasi, bukan hanya di kampus tapi juga di rumah itu juga, di lingkungan itu saya juga membaur segala macam, itu membantu. Karena akhirnya kan ketika saya nulis kan semua signature karya-karya awal saya itu kan Lubuk Linggau, Mbak. Sampai hari ini kan lebih dari 90% karya saya itu Lubuk Linggau bicara gitu kan. Dan saya ingat waktu saya diundang di Ubud Writers di 2010, dibilang kata redaktur, kenapa kami cepat menerima cerpen Beni terus langsung dimuat? Karena yang nulis Minang udah banyak, Mbak. Nulis Jawa udah banyak, nulis Bali banyak. Yang nulis Lubuk Linggau nggak ada, dia bilang. Jadi dalam konteks ranah lokalitas itu saya tuh kayak nggak ada saingan. Walaupun saya berangkat dari supaya risetnya nggak sulit, walaupun ini petanya baru sekarang ya, Mbak. Dulu itu saya nggak tahu ini. Saya hanya berangkat dari apa yang paling saya tahu, apa yang paling saya dekat gitu loh, Pak. Jadi saya berangkat dari itu. Jadi mungkin selain saya suka membaca, memang saya sensitif terhadap apa-apa yang ada di sekitar kan. Dan saya pikir ini kayaknya asik kalau diketengahkan gitu loh, Mbak. Ya, dan ini mungkin sesuatu yang sebetulnya juga peluang ya bagi teman-teman yang berada di daerah ya, Ben ya, untuk mengangkat lokalitas dia gitu, untuk mengangkat lokalitas mereka, karena pastinya yang paling tahu tentang kekayaan, sejarah, hal-hal unik dan lain-lain itu pastinya yang ada di sana gitu, dan apalagi besar di sana gitu. Jadi sayang sekali kalau misalnya peluang ini sering diabaikan ya, Ben ya gitu. Tapi betul, juga Mbak, ini salah satu tantangan juga, Ben, karena di satu sisi banyak yang khawatir kan ketika mereka mengangkat lokalitas kemudian menjadi tidak menasional gitu saat diterbitkan. Nah, untuk mensiasati ini bagaimana ya, Ben? Iya, saya pikir ketika ada yang mencoba mengangkat lokalitas dan tidak menasional, tesis itu perlu diuji ya, Mbak ya. Bahkan menurut saya itu susah menjadi absah. Saya percaya teori seorang aktris dan juga seorang presenter TV terkenal, Linda Robson, yang mengatakan bahwasanya lokalitas itu seperti jarum. Sementara kalau kamu mengangkat non-lokalitas atau modernitas, globalitas, itu seperti pentungan. Dia bilang, jarum itu bisa menusuk diam-diam sampai ke tulang. Efeknya, semakin spesifik Anda tulis, maka dia akan bisa terasa menjalar kemana-mana. Efeknya akan universal.
Tapi semakin universal yang Anda tulis, yang Anda garap, Anda akan dapat permukaannya saja, Mbak, gitu. Jadi sebenarnya pada titik itu, apalagi kita dalam konteks Timur dan Indonesia, hal yang membuat kita kaya dan luar biasa berbeda adalah pasti lokalitasnya. Pasti lokalitasnya. Anda mau garap sebagus apapun, globalitas dan segala macam, ketika dia diinggrisisasi, dia habis, Mbak, selesai. Selesai dia. Tapi ketika Anda bawa uang panai, Anda bawa perayaan kematian di Lubuk Linggau, Anda bawa muslihat hujan panas ada di sini. Bagi orang itu what's up, man, gitu kan? Loh, kok ada kayak gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kekayaan banget, Mbak. Bukan hanya untuk Indonesia, bukan hanya untuk nasional, bahkan untuk bicara di internasional. Gitu. Ya, itu tadi benar banget gitu ya, bahwa hal-hal yang tadi Benny sebutkan itu ketika kita mengangkat lokalitas itu tidak bisa tergantikan gitu ya. Jadi saat ditranslate itu tidak bisa dialihkan gitu ya, tidak bisa digeneralisir gitu. Jadi ini memang kesempatan, dan buat teman-teman yang di daerah yang selama ini misalnya kadang-kadang masih merasa kecil hati ya, Ben, karena aduh kok kayaknya semua penulis besar tuh di kota enggak ya, itu enggak gitu, dan sebetulnya banyak peluang yang bisa teman-teman dapat dengan menggali tadi. Nah, sekarang kalau kemudian untuk pengembangan diri nih, Ben, sebagai penulis, ini kan di sini yang hadir nih teman-teman dari komunitas Bisa Menulis ya, KBMF, yang mereka pengen jadi penulis nih, usianya beragam, dari daerah beragam gitu ya. Kira-kira ada kiat-kiat nggak untuk mereka mengembangkan diri sebagai penulis gitu, untuk nggak cepat puas gitu, untuk bisa lebih menyempurnakan. Nah, apa yang Benny lakukan kemudian sehingga walaupun mulainya telat gitu ya, usia 25, tapi pencapaiannya sekarang tuh luar biasa? Ya, yang pertama kita memang harus percaya bahwasanya aktivitas yang lebih intelektual adalah aktivitas membaca, sementara menulis adalah sari dari aktivitas itu sendiri. Saya percaya banget, Mbak, kalau orang itu suka membaca, kemampuan dan keinginan menulisnya itu nggak perlu di-create kok, Mbak. Dia akan meledak sendiri gitu. Karena saya sendiri ketika saya membaca buku-buku bagus, yang saya bayangkan adalah kayaknya gila nih kalau gue jadi penulis buku ini. Gila. Itu kan muncul sendiri, Mbak. Kebanggaan yang seperti itu. Ya selain itu selain membaca, saya pikir hal yang lebih penting untuk kita lihat di dalam konteks kepenulisan, yaitu menulis itu kan, saya percaya banget kalau kita tidak menulis itu, selain masalah kita kurang membaca, kedua kita belum menemukan sih bisyarahnya menulis itu apa gitu loh, Pak. Jadi apa sih kabar-kabar gembira di baik menulis itu kan kita belum dapat, jangan-jangan. Kan kita tahu nulis itu nanti akan jadi bahan bacaan. Itu umurnya panjang banget gitu kan. Itu umurnya panjang banget. Jadi umurnya panjang banget, bisa menjangkau orang sekian banyak gitu loh. Dan semakin dia sampai ke satu orang, dia berpeluang akan dipinjam 8 orang, misalkan seperti itu. Jadi saya pikir buah pikiran kita itu akan mendapat privilege-nya sendiri ketika kita menuliskannya, begitu loh, Mbak. Ya, makanya jangan menulis asal-asalan ya, Ben ya. Jadi supaya yang dibaca diserap orang gitu kan juga sesuatu. Tapi benar banget ya soal membaca tadi gitu. Dan kalau buat teman-teman nih, Ben, kadang-kadang penulis yang nulisnya pengennya kencang, pengennya jago gitu, tapi bacanya kurang. Apa nih nasihat yang bisa diberikan nih kepada teman-teman yang masih kurang membaca? Ya, aku mau bilang gini, aku dulu juga sama ya, Mbak. Berapi-api juga ingin nulis banyak dan segala macam. Kadang-kala yang membuat kita itu terlalu bernafsu menulis, tapi padahal kita sadar sendiri hasilnya kering gitu ya. Hasilnya kering itu karena kadang-kala kita tidak sabar, Mbak, kalau menurut aku. Seperti Benny itu dari 2010 sampai menjelang 2015, hampir 5 tahun karya saya tidak bergerak dari Lubuk Linggau, Mbak. Karena satu, ini bahan baku yang nggak digarap oleh orang lain. Kedua, ini hanya saya yang tahu loh, Mbak, gitu. Bukan orang lain. Nah, saya pikir teman-teman di sini kan pasti datang dari berbagai daerah.
yang bukan hanya konteks Anda, wah Bang Ben, tapi saya kan Jakarta dan segala macam. Lingkungan Anda itu pasti genuine gitu loh. Apa yang Anda temuin itu, saya pikir dia akan menjadi bahan cerita yang luar biasa. Jadi jangan pernah kita mudah tergoda melihat cerita orang lain dan tiba-tiba kita ingin buat setting Paris gitu loh, Mbak. Kita melihat orang lain, tiba-tiba kita ingin buat setting Lubuk Linggau dan segala macam. Padahal jangan-jangan nggak ada orang yang garap setting yang dekat dengan Anda itu. Ada seorang ibu-ibu arisan yang merangkap jadi perias mayat, misalkan gitu. Padahal itu tetangga dia loh, Mbak. Nah, hal-hal seperti ini kan kalau menurut saya itu memang cobalah kita melihat dari hal yang paling dekat gitu loh. Pasti ketemu hal-hal seperti itu. Nah, ketika kita ketemu hal yang paling dekat dan otomatis kita memahaminya karena dia hilir mudik di sekitar kita, proses menulisnya bukan hanya cepat, Mbak, tapi juga menggembirakan menurutku. Sangat mengembirakan karena kita tahu banget semuanya. Gila, gue punya bahannya nih gitu ya, yang orang lain nggak punya. Gitu. Iya betul. Ya kan kalau kita mau riset dan segala macam sih fine aja. Tapi menurut saya apa salahnya ketika bahan yang purna riset itu sudah ada di sekitar kita? Karena Benny ngomong ini karena memang aku 5 tahun itu gerakku ya Lubuk Linggau aja dan segala macam gitu loh, Mbak. Sampai baru sekarang aku menulis, itu pun karena dari menulis aku bisa residensi kan gitu kan. Itu pun juga karena buah Lubuk Linggau, Mbak, gitu. Kan begitu. Ben, kalau terkait ini Ben, kalau tadi kan ketika kita mengangkat lokalitas gitu ya. Tapi saya percaya pasti ada hal-hal yang membuat orang merasa connect gitu, terhubung dengan karya itu. Gitu kan. Itu kan berarti kita juga melihat sesuatu yang besar gitu. Betul. Lewat jarum tadi gitu kan. Nah, bagaimana memadukan ini gitu loh sehingga masyarakat Jakarta baca karya Lubuk Linggau tapi tetap merasa iya ya ini gue banget, atau ngerasa mirisnya atau merasa harunya gitu kan sampai gitu ke mereka gitu. Betul. Ya. Pertama saya kalau di sejumlah kelas menulis tuh aku tuh bilangin kalau premis tuh sangat teknis, tapi kalau cerita itu harus metafora gitu loh, Mbak. Jadi kalau Anda tidak menciptakan efek metafora atas cerita Anda lebih baik Anda ngomong podcast aja deh. Lebih baik Anda cuap-cuap ceramah atau segala macam. Jadi memang hal yang lebih penting daripada sekadar kita menulis terus memproduksi cerita dan segala macam, yaitu bagaimana kita sadar bahwasanya cerita kita adalah metafora. Yang dalam bahasa Sapardi Djoko Damono, walaupun ngomongnya begini, artinya begitu, gitu loh, Mbak. Gitu. Nah, saya mungkin simpel. Ketika saya ingin menggarap bagaimana orang-orang yang selama ini selalu menilai fisik, ya, Mbak. Mereka tidak menilai bagaimana orang itu punya tabiat, akhlak dan segala macam. Saya ketemu cerita rakyat namanya Bujang Kurap. Bujang Kurap itu ada cerita di sini populer, dan bagi saya dia adalah metafora yang bagus banget untuk menyampaikan ini dengan cara yang saya pikir nggak akan ada yang orang yang nulis ini karena ini cerita rakyat saya. Dan saya tulis itu bahkan tulisnya dengan 6 catatan kaki dan dimuat Kompas di 2009 begitu. Nah, jadi menurut saya hal-hal yang seperti ini tuh memang harus ada di dalam diri kita. Kalau dalam bahasa Forum Lingkar Penanya adalah nilai-nilai moral itu kan dia akan hadir, Mbak, seperti itu. Dan menurut saya sendiri hal-hal yang seperti ini sebenarnya gini, saya percaya penulis itu tidak akan bisa sepenuhnya hilang dari dirinya gitu loh, Mbak. Jadi saya tuh kalau mau nulis apapun segala macam tuh ada warningnya sebenarnya. Ini tuh enggak deh. Ini tuh enggak deh. Jadi ketika kita punya pola pikirnya sudah sedemikian rupa, lingkungan kita sudah sedemikian rupa, itu memengaruhi bagaimana kita menuliskannya. Dan satu lagi yang menarik kalau buat Asma ya terkait Benny adalah bahwa dengan prestasi yang secara di ranah sastra luar biasa, tapi Benny tetap menjaga gitu ya untuk tidak melakukan atau menjadi bagian dari porno literasi gitu. Ya kan? Nah ini kan pilihan yang dibuat oleh seorang penulis kan. Nah, kenapa pilihan ini diambil oleh seorang Benny Arnas? Iya, mungkin saya tuh ngelihatnya apa ya?
Ya nggak aja ya Mbak, ya bingung juga bagaimana. Ya, soalnya kan kalau di platform nih masih ada yang bandel-bandel nih Ben ya. Gitu. Jadi oke, ini gimana nih biar tahu nggak sih bahwa sebetulnya untuk nyasra itu lo nggak harus bandel kayak gini gitu loh ya. Iya. Yang pertama sih sebenarnya aku ketika nulis pertama itu tidak peduli ya Mbak, apakah ini sastra atau tidak ya. Tapi mungkin bahan bacaan aku yang banyak sastra itu akhirnya menggiringku untuk menulis sastra begitu. Nah, apakah bahan bacaanku sastra itu semuanya yang aman-aman saja? Enggak juga banyak kan? juga. Iya. Banyak sekali yang begitu. Outputnya begitu. Aman gitu? Iya. Saya tadi kan sudah disampaikan bahwasanya privilege ranah kepenulisan di mana kita bisa menulis serta tulisan kita bisa dibaca banyak orang, bisa diakses orang-orang yang tidak terbatas dan bahkan bisa melampaui zamannya, itu kan akan menjadi bunga yang harum ketika yang kita tulis itu adalah sesuatu yang baik gitu loh Mbak. Cuma dia akan menjadi pedang yang berdarah-darah, bahkan bisa membuat luka busuk ketika yang kita ketengahkan itu adalah sesuatu yang tidak berfaedah gitu kan. Sesuatu yang mungkin akan memberikan catatan luar biasa secara capaian gitu loh. Cuma ternyata tidak memberikan apapun ketika justru mempersulitmu di kemudian hari. Mungkin aku ngelihatnya walaupun pertimbangan ini tidak pernah ada karena mungkin gini tadi, lingkungan yang membangun Anda itu mempengaruhi Anda menurutku. Ketika Anda sadar bahwasanya lingkungan yang telah membangun Anda selama ini itu tidak baik dan tidak kondusif, kesadaran itu sebenarnya bagus banget, Mbak, bagus banget. Sekarang tergantung kita lagi mau nggak kita membuka hati kita, gitu. Mau nggak kita menurunkan ego kita, gitu kan? Aku tidak terlalu paham platform, memang aku cuma dengar aja. Yang mungkin atas dasar pengalaman lingkungan sosial dan keluarga yang membangunku, aku cuma bilang, lo kok ada yang mau gitu loh Pak. Ya walaupun gitu kan. Walaupun mungkin secara realitas kan ya memang pasti ada ya. Banyak malah Ben, banyak kan ya, banyak kan. Tapi ini benar gitu bahwa ini adalah sebetulnya gini, setiap kita sebagai penulis memilih jalan untuk dikenang. Gitu. Dan kalau pilihan kita yang tadi Benny katakan ya, pilihan kita adalah kita ini sudah pilihan untuk jangka panjang supaya menjadi bunga yang harum gitu kan ya. Maka ini sesuatu yang juga dulu dari Mbak Elvi pernah cerita juga disesali oleh almarhum Motingo Bushe. Ya kan Ben, bahwa dia di masa awal dia pernah menulis hal-hal yang kalau teman-teman Malaysia tuh mengatakannya lucah gitu ya, hal-hal yang nyerempet gitu, dan itu padahal beliau adalah seorang sastrawan yang luar biasa, seorang karya-karyanya sangat hebat gitu. Tapi dulu karena ada ya awal, kemudian ada kebutuhan ekonomi dan sebagainya gitu ya, terpaksa memilih jalan itu, dan kita sebetulnya bisa belajar sih dari sana gitu ya. Oke, Ben, ini sebelum kita buka tanya jawab ya, salah satu yang buat saya juga menarik, Ben ini kan kayaknya ikut lomba tuh macam-macam gitu ya, macam-macam, dan yang terbaru menang apa Ben, yang terbaru menang Ben, yang tentang apa, lomba novel Cinta Rasul. Cinta Rasul ya, yang terbaru menang. Jadi dengan berbagai macam udah gitu genre-nya macam-macam juga gitu ya, dari mulai puisi, novel gitu ya, artinya ranah kreativitas Benny gitu ya, ranah kreativitasnya tuh macam-macam gitu kan, esai juga gitu kan, dan bisa membuktikan ketika menang di puisi menang juga di esai gitu. Nah ini kan juga terkait, apalagi novel ya, pasti membutuhkan riset ya. Kasih tips dong buat teman-teman di sini, karena kebanyakan teman-teman di KBMF ini mereka kan menulis novel, dan mereka menulisnya itu membutuhkan nafas panjang, dan yang saya lihat dari beberapa kemarin sempat jadi juri lomba di sini, kayaknya risetnya masih minim banget deh gitu. Nah kira-kira sebatas apa sih atau seluas apa riset yang diperlukan? Bagaimana cara kita? Karena kita nggak bisa memindahkan, kan bukan Wikipedia yang kita pindahkan kan gitu ya. Jadi ada apa sih tips-tipsnya terkait supaya kita bisa memberikan kesempatan bagi karya kita untuk mendapatkan riset yang proper gitu, riset yang layak. Iya Mbak. Yang pertama sebenarnya, kalau saya ngomongin Cinta Rasul dulu, sebenarnya
novel Cinta Rasul itu saya tidak memerlukan terlalu banyak riset karena bagi saya Sirah Nabawiyah, After Prophet Life itu sudah jadi bacaan saya dari kampus ya Mbak. Terus saya tuh pengen banget nulisnya kapan momentumnya. Terus ketemu kemarin ada lomba. Nah terus saya sedang menguji formula menulis novel cepat saya Mbak. Saya mau nulisnya dalam kan novel Kayu Lapuk Membuat Kapal itu kan saya tulis 5 hari dan saya edit sehari. Saya mau coba aja. Coba terus enggak, ini kalau secara riset saya udah kelar menurut saya gitu kan. Saya mau coba formula menulis saya gitu. Terus lomba, terus alhamdulillah menang. Nah, tapi mungkin yang jadi ketika saya mengajarkan di kelas menulis supaya treatmentnya tidak salah, yaitu kapan sih tahap riset ini dilakukan supaya juga tidak sia-sia energinya? Riset itu baru, menurut saya riset itu baru boleh dilakukan ketika kamu sudah dapat premismu. Kalau kamu belum dapat premismu, kamu percuma melakukan riset begitu. Nggak terarah gitu ya risetnya. Iya, dia nggak akan terarah gitu. Jadi setelah premis kan Mbak, kita dapat karakterisasi di premis. Kita dapat keinginan karakter. Bagaimana cara si karakter untuk bisa mendapatkan keinginannya. Terus kita dapat hambatan atau konfliknya kan Mbak. Betul. Nah, di dalam premis ini kita nanti akan kita akan meriset apa saja kebutuhan kita, sehingga kalau ini udah, waduh nulisnya enak banget gitu loh, nulisnya udah clear. Selama ini itu kelemahannya bukan hanya menulis campur editing Mbak, menulis campur editing campur riset, aduh kacau balau nggak jelas jadinya. Betul. Menurut saya itu tahapan-tahapan itu perlu dipelajari agar menulis ini menjadi sebuah kerja produksi tapi tidak mengabaikan kualitas. Betul ya. Betul. Jadi kalau Ben ini balik deh Ben ke Cinta Rasul Ben ya. Premisnya apa sih novelmu? Oke. Jadi biar teman-teman dari tadi disebut-sebut premis nih gitu ya. Kayaknya kebanyakan mungkin yang nulis kan auto nulis aja nih gitu ya, nggak sempat mikirin premis gitu. Nah premisnya Cinta Rasul tuh apa sih novel yang Benny tulis untuk lomba itu? Oh, Cinta Rasul itu tentang sehelai daun sahabi yang sangat ingin menjumpai Rasulullah dengan cara meminta bantuan angin untuk kembali ke zaman masa lalu. Tetapi menemukan hambatan ketika dia justru dikembalikan ke zaman pasca kenabian. Kita tahu kan Mbak, zaman-zaman pasca kenabian kan lebih berdarah-darah lagi daripada sebelumnya. Begitu. Iya, nah, betul Mbak, premis itu gitu premisnya. Nah, jadi teman-teman lihat ya, jadi ada tokohnya di situ, ada goals-nya, ada apa yang ingin dicapai, ada hambatannya. Ini dan ada hambatannya gitu ya. Oke, terus kemudian dari premis ini biasanya Benny gimana Ben? Ke sinopsis atau ke karakterisasi atau kemana? Ya, jadi kalau di kelas itu saya punya formula story by 5, itu formula persiapan cerita. Jadi memang menurut saya yang paling capek itu Mbak persiapan cerita. Itu tuh capek banget itu. Yang mudah tuh nulis menurut saya. Dan yang yang asik dan menyenangkan tuh menyunting. Itu bisa tidak keruan kali saking menyenangkannya. Nah, persiapan cerita itu biasanya setelah saya mendapatkan premis, saya akan saya akan tuangkan dia ke dalam plotting, Mbak. Plotting. Bagi saya sinopsis tidak dibutuhkan. Sinopsis itu justru dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan produksi lah gitu ya, gitu. Nah, kalau untuk proses kreatif Anda plotting, setelah plotting Anda harus memecah adegan. Nanti bab itu nanti. Anda harus memecah peristiwa. Problemnya Mbak, orang bilang, waduh, saya ini setiap nulis novel kok stuck. Saya nggak ketemu kata-katanya. Bukan Anda nggak ketemu kata-katanya, Anda nggak ketemu peristiwanya. Kalau Anda udah ketemu peristiwanya, Anda bisa ngarang apa aja, Mbak. Karena dalam peristiwa itu ada tokoh, ada masalah gitu loh. Benar. Setelah ketemu peristiwa itu sendiri, baru saya pecah peristiwa ke dalam adegan. We know kan adegan itu aksi itu yang menggerakkan cerita begitu. Setelah itu baru dia akan dibagi bab. Abis itu udah deh asik tuh.
menurut saya gitu loh Mbak. Gitu. Kalau melihat Benny kayaknya asik banget ya, merencanakannya kayaknya asik ya, risetnya kayaknya asik ya, kemudian nulisnya gampang gitu ya, dan nyuntingnya juga sampai nyuntingnya asik ya. Ini kebahagiaan ya. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin mendengarkan sambil dengan kening berkerut gitu ya, kenapa kalau di Benny asik di gue kayaknya bete gitu ya, kenapa di Benny asik di gue stres gitu ya. Nah ini salahnya berarti di mana nih Ben? Tadi ya belum ketemu tadi gitu ya, pola tadi ya. Nanti kapan-kapan kita mudah-mudahan Benny berkenan hadir dan Basma juga tertarik tuh story by five ya, bisa dibagi nanti ke teman-teman ya, karena ini teman-teman sini menarik nih Ben gitu ya, ada yang mereka nulis tuh udah sampai panjang-panjang gitu Ben, dan hits banget gitu, jadi royaltinya tuh besar sekali gitu, tapi udah mentok terus nggak tahu mesti ngapain lagi gitu kan. Nah gitu. Mungkin sementara kalau ditamatin sebetulnya sayang gitu kan ya, lagi happening. Iya Mbak, gitu. padahal gini loh, sorry aku tambahin, sebenarnya kalau kita udah tetapin dia sampai ke bab sub peristiwa nyebutnya ya, peristiwa terus pecah ke sub peristiwa, Anda mau banyakin sebanyak apapun, terus Anda nanti Anda bisa buat stok bab itu kapan aja Anda mau tulis sebenarnya. Kan problemnya itu kan kalau nulis ongoing itu benar-benar ongoing kan, Mbak, tanpa preparation ya. Ya menurut aku ya kasihan Andanya, kasihan pembaca Anda juga kan begitu. Ya walaupun mungkin secara keplatforman aku tidak punya pengalaman, tapi menurut aku kayaknya semuanya tuh akan berawal dari persiapan dulu Mbak. Kelarin, Anda buat sekian, Anda mau tulis kapan aja udah aman, udah jelas ininya, frame-nya udah tahu gitu loh. Oke ya. Sheila, kita bisa masuk ke tanya jawab ya, nanti silakan teman-teman yang saat ini mengikuti di YouTube ya untuk disampaikan ya pertanyaannya apa, nanti kita akan ambil juga dari YouTube ya, jadi bisa tetap berinteraksi dengan pembicara kita ya. Luar biasa Ben. Oke, Sheila, sudah adakah yang raise hands? Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand ya, sambil menunggu Bunda. Ini ada dari YouTube. Boleh? Pertanyaan dari Kiki, tips membuat cerpen yang bagus dan supaya bisa tembus Kompas itu seperti apa Kak? Oke, gimana Ben? Silakan langsung. Ya, kalau tembus Kompas sih bingung karena masalahnya cerpen pertama langsung tembus Kompas ya Mbak, jadi nggak ada. Tapi dari beberapa pengalaman tuh kira-kira ada ini nggak sih? Ada summary nggak sih, kesimpulan gitu? Bukan hanya cerpen Kompas ya. Sebagian kita harus tahu bahwasanya cerpen itu numpang di koran, di mana semua bacaan koran itu adalah bacaan sekali duduk. Nah, kita harus memahami itu. Cerpen koran berada dekat sama liputan, ulasan dan segala macam. Jadi masuk akal ketika orang bilang sebagian besar sastra koran itu akan genre-nya realis, Mbak. Gitu. Itu dulu yang harus pahami, realis gitu kan. Ya, dia adalah benar-benar mimesis, benar-benar tiruan kehidupan manusia yang memang hadir di sana begitu. Itu yang penting. Dan yang kedua juga kita tahu cerpen-cerpen koran apalagi Kompas tuh tense-nya ke sastra ya. Tense-nya ke sastra. Dan menurut saya pada titik ini saya balikin lagi, sastra itu kita nggak usah main terlalu banyak definisi. Anda make sure bahwasanya cerpen Anda itu memancarkan sebuah metafora yang lebih besar dari sekadar ceritanya. Gitu. Ya kalau ceritanya tentang tentang seorang mu'alaf Ali dengan seorang gadis bernama Aisyah, pastikan ceritanya itu bukan hanya tentang romantika ini, tapi dia sebenarnya menguar tentang hubungan antar agama, Bu, seperti itu kan. Jadi Anda make sure bahwasanya yang Anda memang ada sesuatu yang deeper gitu ya di situ. Betul, ya. Mbak. Begitu. Plus mungkin hal yang sering orang lupakan bahwasanya koran itu ya biasanya kita pelajari lah kalau kita mau tembus Kompas tapi kita tidak pernah baca cerpen Kompas kan juga kita kurang tahu selera redakturnya kan Mbak, karena kan bagaimanapun dia punya penjaga gawangnya begitu, tense-nya kemana, cita rasa bahasanya dan segala macam gitu. Iya, jadi itu benar banget ya, dan itu berlaku juga untuk kita ke penerbit ya Ben ya. Jadi kalau selain ke media ya, buat teman-teman yang ingin menembus nih penerbit besar gitu ya, pelajari dulu ya buku-bukunya yang sudah mereka terbitkan seperti apa, pilihan-pilihan temanya gitu ya, pendekatannya. Jadi mungkin bisa menulis sudah lebih searah gitu ya Ben ya. Termasuk tadi ya ketika ingin menjadi
pemenang ya, bisa tembus Kompas. Oke, berikutnya Sheila. Berikutnya ada yang sudah raise hand dari Mbak Murni. Silakan Mbak Murni. Ya, silakan Mbak. Mbak Murni ini dari mana nih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih Mbak? Dari Jogja. Oh Jogja. Nah itu lokalitas yang bisa di ini juga banyak banget itu Jogja ya. Ya, sih dari Sumatera Selatan juga, dari Pagar Alam. Okay. Wah, Pagar Alam, tanggal Polinggal tuh. Iya, pertanyaannya apa Mbak Murni? Oke, tadi Bang Benny udah bilang kalau misalkan kita mau nembus kayak Kompas kayak gitu, kita harus rajin-rajin untuk baca ya. Tapi aku pengen tahu, karena aku soalnya tuh karena kalau aku lagi nulis di beberapa platform, cuman memang karena nggak sesuai sama kayak genrenya gitu. Jadi aku pengen untuk mencoba nembus ke Republika, Kompas kayak gitu. Itu biasanya Bang Benny nyari informasinya dari mana gitu, dan untuk lomba-lombanya itu dapat informasinya juga dari mana gitu. Oke, terima kasih. Oke, ya, jadi agar update nih dengan kalau ada undangan-undangan lomba gitu ya, informasi-informasi lomba, penulis harus gimana sih Ben? Iya, bingung juga jawabnya karena kan itu circle media sosial kita itu kan biasanya kalau circle kepenulisan nongol sendiri ya Mbak ya, itu wah ada lomba ini dan segala macam. Saya sendiri mungkin udah lomba terakhir yang saya ikuti di 2016 sih. Saya menang sayembara novel DKJ. Habis itu ini ikut karena kayaknya aku udah lama mau nulis tentang Rasulullah gitu kan gitu. Nah tapi kalau saya balikin sama ya Bang Ben, kita update dan segala macam. Saya pikir hari ini dunia itu sudah seperti akuarium. Anda bisa ngelihat apa aja gitu loh Mbak. Nah cuma saran saya kalau untuk cerpen koran lengkap itu Anda buka ruangsastra.com. Ruangsastra.com itu pengarsip cerpen-cerpen koran. Cerpen-cerpen koran dari Kompas, Republika, Media Indonesia, Tempo, Jawa Pos, dan lain-lain. Jadi Anda akses itu ruangsastra.com, termasuk di sana alamat email semua koran juga ada. Kebetulan saya setiap Rabu sudah memasuki tahun kedua ini mengisi esai menulis di sana gitu di ruangsastra.com. Kalau masalah lomba sebenarnya Mbak, kita juga kalau Mbak circle-nya Mbak Murni itu circle-nya kepenulisan pasti juga akan sampai. Tapi Mbak Asma, sebagian besar kita itu maunya nulis tuh menjelang-jelang deadline kan, begitu Mbak problemnya. Pasti itu problemnya. Menulis tuh menjelang-jelang deadline. Nah, Mbak, novel Cinta Rasul itu Mbak tutupnya Mbak pada bulan Mei, Mbak. Saya tuh bukanya pada tanggal 1 Januari. Saya ngirimnya tanggal 7 Januari. Nah, bukannya buatnya ujung-ujung gitu kan. Jadi menurut aku kayaknya pengalaman orang-orang lomba dan segala macam tuh ya kayak saya dulu ikut ulangan catur wulan di SMA gitu, belajar kebut semalam. Terus ini kan belajar kebut semalam terus berharap jadi juara 1 gitu ya. Betul. Gitu. Mungkin masalahnya lebih ke sana ya. Kalau akses tulisan sekarang itu kan seperti saya sampaikan, ruangsastra.com, tukangclipping.com itu cerpen-cerpen sastra koran lengkap. Kalau untuk lomba kepenulisan bahkan ada Instagram yang khusus memuat informasi lomba kepenulisan kan, kalau nggak salah kan begitu kan Mbak. Jadi sebenarnya aksesnya sudah. Sekarang ketika kita menanggapi media lomba sosial itu, ya. Cuma memang ketika kita menanggapi lomba-lomba itu sendiri ya kita jangan masih lama. Ya nanti aja gitu kan. Padahal ya semakin matang kan semakin bagus dia gitu. Baik. Mbak Murni, mudah-mudahan terjawab ya Mbak ya gitu. Jadi dan bisa juga kalau yang memang terbiasa di Facebook mungkin bisa bergabung ke grup-grup kepenulisan ya Ben. Biasanya itu juga beredar tuh informasi-informasi seperti itu gitu. Saya ingat dulu mendapatkan informasi untuk program Writers in Residence di Korea dulu belum ada banyak media sosial. Jadi adanya mailing list dulu.
Jadi lewat mailing list itu dapatnya gitu ya, lewat mailing list. Saya lupa ya apa ya, layar kata atau forum lingkar pena gitu. Nah jadi buat teman-teman ini kemudian aktif di organisasi kepenulisan juga saya kira walaupun barangkali nggak aktif tapi paling tidak follow ya, paling tidak follow gitu. Jadi memang kalau teman-teman penulis ya kalau bisa follow penulis juga gitu kan, karena teman-teman penulis juga sering sharing ya ketika mereka dapat kabar, mereka bagikan itu melalui media sosial mereka biar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasinya. Baik, Sheila, berikutnya. Penanya berikutnya ada Kak Sabrina. Silakan Kak. Silakan Sabrina. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya, Bunda. Oh, Surabaya. Oke, pertanyaannya apa? Mau nanya, Bang. Kan kalau diperhatikan tuh, kalau cerpen-cerpen yang di koran-koran tuh kayaknya sederhana gitu ya, topik yang diangkat, tapi maknanya bisa dalam gitu. Nah, saya tuh pernah masuk ke ikut semacam forum diskusi gitu yang dibahas cerpen-cerpen seperti itu, tapi ketika ada penulis yang melemparkan cerpen yang temanya sederhana gitu, tapi dikritiknya, ini terlalu sederhana, atau ini terlalu kurang dalam gitu. Padahal kalau dilihat-lihat, kayaknya kalau menurut saya, Bang, itu kayak mirip-mirip gitu sama cerpen yang di koran-koran itu. Jadi kalau menurut Bang Benny sendiri, kira-kira ada nggak sih standar kedalaman atau kesederhanaan cerpen-cerpen yang seperti itu? Koran, ya? Terima kasih. Oke. Bagaimana, Ben? Ya, saya pikir standar itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman membaca, ya Mbak. Jadi standar itu terbentuk oleh pengalaman membaca. Carilah hari ini siapa yang bisa membuat definisi sastra secara terukur, itu nggak ada. Tapi orang-orang yang biasanya akan ngomong sastra dan segala macam itu circle-nya itu jelas. Cerpen-cerpen koran, majalah ya, kalau dulu ada Horizon, Matra dan segala macam. Tapi kalau kita yang tidak terbiasa ke sana atau tidak terbiasa membaca cerpen-cerpen di sana, tidak terbiasa juga akhirnya juga tidak terbiasa juga menulis dengan intens serupa, memang kita akan merasa bedanya apa ya? Enggak. Jadi memang pengalaman bacaan itu akan mempengaruhi pengalaman Anda menulis, gaya Anda menulis dan segala macam. Jadi ketika tadi siapa sih namanya yang di Surabaya? Sabrina. Ya, ketika Sabrina bilang, "Abang, perasaan saya sama saja dan segala macam." Ya, mungkin Sabrina perlu membaca sejumlah cerpen koran agar memang itu bentuk konfirmasi dan tabayun kita atas sebuah perbedaan yang tipis banget sebenarnya kan, Mbak. Dalam ranah kepenulisannya apa sih A sampai Z aja yang kita olah gitu kan. Tapi kenapa dia bisa menghadirkan sebuah dinding tebal antara sastra dan pop, mungkin seperti itu, antara absurd dan surrealis kan begitu. Jadi memang tadi ketika kita mau mencoba, contoh ketika kita mau mencoba menaklukkan cerpen-cerpen koran, pada akhirnya saya pikir kita juga harus mencoba banyak membaca koran. Saya dulu kebantu karena waktu saya kuliah di Padang dulu, koran-koran yang langganan itu Mbak, Kompas sama Republika. Jadi itu kan ahadnya selalu ada koran. Jadi selalu ada cerpen. Itu kan saya baca itu kan itu tuh numpuk tuh ingatan, gaya, bagaimana metafora, bagaimana konflik dibangun. Nah, ketika nulis, ya mungkin saya juga berbakat ya Mbak. Ketika nulis itu kan ke bawah tuh. Makanya saya bilang nulis itu adalah abstraksi aktivitas membaca. Ketika Anda nulis, semua bahan bacaan Anda menawarkan bantuan, gitu loh. Nah, bayangkan Anda mau nulis sastra, tapi justru yang pengalaman bacaan Anda adalah semuanya karya pop dan teen lit misalkan ya Mbak. Itu sendiri yang dia tawarin itu hasilnya juga pasti ganjil, lucu gitu loh, begitu. Gitu. Baik ya. Sabrina, saya kira jawabannya sudah menjawab ya, menjelaskan ya. Baik, Sheila, berikutnya siapa nih? Ada Aziza kah? Iya, berikutnya silakan Kak Aziza. Iya, Aziza. Ini kita banyak yang resensi ya. Oke, silakan Aziza. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Aziza dari Sidoarjo. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mas Benny ya. Yang pertama, saya tertarik untuk
baca novelnya Mas Benny yang judulnya Cinta Rasul ini. Saya cari kok nggak ketemu. Di mana ya bisa mendapatkannya ya Mas ya? Oke. Kemudian yang kedua, saya juga ini ya sudah memutuskan untuk fokus di genre romance religi gitu ya. Jadi saya juga memperbanyak bacaan di genre itu gitu. Nah, pertanyaan saya, kadang kan ada beberapa genre religi itu yang gaya kepenulisannya itu segar sehingga pesan-pesan yang disampaikan itu terkesan tidak menggurui gitu. Tapi ada juga yang gaya kepenulisannya itu serius, mendayu-dayu, kemudian banyak-banyak hal sentimental dan terkesan agak tajam. Nah, menurut Mas Benny, sepanjang perjalanan Mas Benny menulis, itu mana yang lebih Mas Benny sarankan? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama novel saya judulnya Kayu Lapuk Membuat Kapal, itu sekarang sedang PO ya. Sedang pre-order di Diva Press. Jadi mungkin belum beredar di toko-toko online atau Gramedia. Ya akhir bulan mungkin dia sudah masuk ke toko-toko mayor lah seperti itu. Sekarang sedang pre-order. Kalau mau pre-order masa sekarang bisa ke penerbit Diva Press ya Mbak. Atau boleh ke Instagram saya, nanti bisa dibantu. Itu ya, bisa di-follow @bennyarnas ya. Ya. Judulnya Kayu Lapuk Membuat Kapal, sampulnya ungu. Nah, kedua, romance religi serta bagaimana strategi literer ya, kalau saya tidak salah tadi dapat. Sebenarnya kita balik aja ke strategi literer pada umumnya itu kan cuma ada dua kan, ada showing dan telling begitu. Nah, memang ada yang bilang teknik menunjukkan atau showing di mana lebih banyak menggunakan aksi, di mana lebih banyak memaparkan peristiwa itu jauh lebih bagus daripada teknik telling, menceritakan yang memang tendens akan menjadi menggurui atau segala macam gitu. Tapi kalau menurut saya semuanya akan ada tempatnya gitu. Semuanya akan ada tempatnya. Novel Mbak Asma Nadia lah contohnya. Babnya itu opening dan closingnya itu pasti telling tuh. Anda lihat, dia butuh quote, dia butuh pesan yang memang harus ditebalkan. Kalau menurut saya pada akhirnya itu adalah pilihan ya, pilihan kita untuk gini. Ketika kita ingin menyamarkan pesan ini, kita pakai dengan gaya showing. Ketika kita ingin dia tebal, kita ingin buat highlight ya highlight. Anda bisa buat kutipan yang sangat telling dan segala macam. Terus orang bilang itu apa namanya itu Nora itu terlalu menggurui dan segala macam. Bagi saya, hal yang paling utama itu menulis adalah Anda menggembira'i diri Anda dulu. Ya, jangan pernah jadi budak pembaca atau segala macam. Jadi saya sendiri merasa ketika proses saya udah gembira menulis, terus saya highlight yang bagian tertentu itu. Dan memang saya tahu ini telling, bahkan Mbak pada titik tertentu saya sadar sekali itu menggurui sekali, tapi menurut saya ini penting Mbak. Memang ini harus tampil menggurui, dia memang harus tampil bold segala macam, saya taruh dia di sana. Karena kalau saya tidak taruh di sini, cerpen apalagi sastra itu akan kemungkinan terpleset gitu. Ya pilihan-pilihan itu kan ada gitu. Jadi memang dia akan balik kepada kita sendiri. Saya pernah nulis, Anda mungkin bisa baca judulnya Anak Ibu di koran Tempo 2010. Itu Mbak, saya nulis Anak Ibu itu isinya 14 paragraf nasihat ibu kepada anaknya, benar-benar ngajarin itu ibu kepada anaknya. Nasihat tentang bagaimana kecil, bagaimana gadis, bagaimana punya suami, bagaimana akhirnya dia hidup dalam masyarakat. Endingnya ternyata itu adalah nasihat ibu yang dipindai oleh dokter kepada anaknya karena ibunya sendiri udah meninggal ketika melahirkan anak itu. Nah, kan siasat itu bisa Anda buat sedemikian rupa. Jadi yang sastranya adalah plotnya, sementara kontennya bagi saya tidak ada tawaran, no compromise, Mbak. Kita punya nilai moral yang kita yakini itu harus turun kalau menurut saya seperti itu. Jadi nulis bagus itu wajib, tapi prinsip Anda jangan pernah kalah oleh teknik-teknik menulis apapun gitu.
Tapi itu ini sih ya, Asma sepakat ya Ben gitu. Jadi kita harus gembira dulu. Kalau penulisnya nggak gembira, makanya jatuhnya jadi stres. Penulisnya harus gembira dulu gitu. Dan pada akhirnya kita memang membuat pilihan-pilihan ya, termasuk tadi gitu. Kapan kita ingin, oke, ini memang sebaiknya dibuat bias gitu, atau kapan enggak nih gitu. Ini harus sangat jelas, harus sangat clear di sini, dan termasuk juga posisi penulis di sini gitu ya. Ya, betul. Stand-nya di mana gitu. Jadi ini bisa jadi pilihan ya. Oke, berikutnya Sheila, apakah kita akan ambil dari YouTube lagi satu atau kita coba di sini Mbak Cut ya? Coba dari Mbak Cut Ika dulu ya Bunda. Oke, silakan Mbak Cut Ika. Silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Beni, saya Cut Ika dari Aceh, Bunda, Bang Beni. Ya. Agak malu sebenarnya, karena saya juga masih pemula, tapi saya harus bertanya karena saya silakan. juga lagi dulu sempat gabung sama FLP Sigli di Aceh, Bunda. Terus saya sekarang lagi nulis di platform KBM juga, Cinta Dua Sisi. Tapi saya kan, insya Allah saya merasa tulisan saya insya Allah akan membawa kepada kebaikan. Jadi gimana caranya? Amin. Saya berharap tulisan saya ini bisa dikenal lebih banyak orang, lebih diketahui orang dengan teknik-teknik yang saya pelajari termasuk dari Bunda di KNO. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana caranya biar kita bisa cerita kita ini bisa dicari penerbit gitu, Bang Beni. Karena kan kalau cuma beberapa orang yang baca, jadi kisah kita yang kita ingin kita sampaikan ke orang banyak itu kan tidak sampai ke meluas gitu. Apakah ada kiat-kiat dari Bang Beni agar cerita kita ini dibaca orang lain? Itu aja sih. Saya juga penulis puisi. Ya betul Bunda. Saya juga penulis puisi. Kebetulan kemarin 2020 masuk sebagai salah satu juara pertama puisi nasional yang dilakukan di event dari Menata Jiwa ID. Jadi tapi saya lihat walaupun kita pernah menjuarai di event nasional, kalau kita nggak punya link yang luas, tetap saja tulisan kita tidak banyak dibaca oleh orang. Jadi ada nggak kiat khusus biar tulisan kita itu lebih banyak dibaca oleh orang? Gitu aja mungkin Bunda. Terima kasih Bang Beni. Bunda. Baik, silakan Beni. Ya, kan media publikasi hari ini berbeda dengan 15 tahun lalu ketika Facebook belum ditemukan ya. Jadi hari ini selain ada KBM, juga sebelumnya mungkin dari media sosial yang dasar dulu deh. Anda nulis Facebook pun juga berpeluang akan dibaca oleh orang-orang yang tidak Anda duga. Anda menulis di media sosial lainnya atau punya web, blog dan segala macam. Saya mau kasih alas itu dulu sebenarnya, Cut, bahwasanya hari ini tuh Cut, peluang orang untuk menulis, peluang orang untuk membaca tulisan Cut tanpa Cut sadari itu banyak sebenarnya begitu. Satu. Nah, terus Cut punya motivasi menulis untuk terus belajar dan segala macam. Bagi saya itu sudah kabar gembira yang memang harus terus Cut pertahankan begitu. Nah, bagaimana untuk bisa sampai ke penerbit mungkin maksud Cut tadi Bunda lebih ke apa bisa dibaca, bisa dirilis penerbit mayor mungkin ya seperti itu. Nah, ya saya pikir, nah gini loh, contoh orang itu banyak sekali nanya sama saya, Bang Ben gimana supaya bisa diterbitin di penerbit A, B, C, D, bisa diterbitin koran A, B, C, D dan segala macam. Syarat pertama dan utama ya kamu siapkan naskah dan kirim kan gitu kan, sebenarnya kan sesimpel itu sebenarnya. Nah, memang kadang-kala urusan itu lebih banyak perintilan teknisnya. Yang bagi yang baru itu agak ribet ya, Mbak. Tapi kalau bagi yang sudah biasa dan tahu itu simple saja urusannya. Bahwasanya seperti Anda mau kirim naskah dengan genre romance Islami itu sangat berpeluang Anda kirim ke Mizan, kirim ke Republika, kirim ke penerbit lainnya. Apalagi hari ini saya pikir semua penerbit juga monggo menerima tidak harus hard copy ya. Saya pikir hari ini. Kalau dulu kan sudah harus hard copy kan. Paling Anda memang penerbit itu harus lihat editor, penyelia itu kan menerima naskah banyak banget. Jadi naskah yang memang akan dia baca itu memang yang mampu highlight gitu kan. Jadi
bagaimana Anda memastikan naskah Anda itu supaya highlight itu simpel dulu. Anda nulisnya itu dengan baik dan benar dulu gitu. Kan kadang-kala aku mencoba ngecek naskah-naskah anak kelas menulis aku yang mau dikirim itu, kadang-kala ngelihat tulisan masih berantakan, Anda mau coba dulu dan segala macam. Anda yakinkan bahwasanya yang Anda kirim itu benar-benar hasil penyuntingan, bukan hasil menulis kasar. Itu sesuatu yang sangat berbeda begitu. Karena saya sendiri mengimani tahap ketika saya mau ngirim ke penerbit itu tahapnya yaitu selesai persiapan namanya premis dan riset, saya menulis. Setelah saya menulis itu namanya rewriting. Rewritingnya menulis ulang itu bukan ngedit, menulis ulang tuh saya mastiin tulisan saya ngalir. Cuma itu fungsi rewriting tuh mastiin tulisan lu ngalir ya. Nah, habis rewriting saya akan baru masuk penyuntingan. Untuk apa fungsi penyuntingan? Memastikan tulisan saya berada pada bentuk terbaiknya. Sampai kapan dia selesai hanya Anda yang tahu. Nah, proses ini bagi yang baru jalanin tuh, aduh kayak lama. Ya nggak apa-apa, lu harus coba itu. Sekarang aku kalau sampai di proses ini cepat banget karena udah tahu alur produksi, karena aku selalu mengulangi ini kan, Mbak. Bahkan bisa 6 hari, 7 hari. Tapi Anda harus mulai, bosnya Mbak Asma Nadia sampai di titik ini, aku sampai di titik ini pun juga berdarah-darah dulu gitu, pasti kan? Bagaimana? Kita belum ada ini ya, Ben, belum ada aplikasi yang kita cuma nunjuk aja di handphone. Jadi satu novel. Belum ada itu. Jadi dan jangan ngarep gitu. Apalagi kan zaman sekarang tuh kemudahannya gila banget, Mbak. Mudah banget itu. Sekarang saingannya adalah Anda nulis sebagus mungkin draft pasca penyuntingan. Itu yang ingin saya bilang. Adanya pastikan yang Anda kirim ke penerbit itu, apalagi Anda penulis baru, memang karya terbaik Anda. Kalau Anda kirim karya ecek-ecek berikutnya, bayangkan, ngirim karya belum matang nih. Tiba ke saya editor. Ini nama baru. Ketika saya buka sekali saya udah kecewa, naskah-naskah berikutnya ngapain saya buka lagi? Bayangkan, itu akan menciptakan trauma bagi editor. Editor tuh banyak kerjaan gitu kan. Daripada dia, orang ini udah jelas naskahnya gitu. Jadi memang tahapan-tahapan tadi pastikan yang Anda kirim adalah naskah terbaik Anda, yang bahasa teknisnya saya yaitu naskah pasca penyuntingan gitu. Baik ya, Mbak Cutika ya, semangat ya. Tadi benar sih ya, jadi memang gimana ya, tertohok juga ya, tapi ya itulah gitu ya, mudah-mudahan semangat untuk terus menulis ya. Baik, dan ini ya, satu lagi ya, Ben, sebetulnya sekarang ini kita buat teman-teman yang nulis di aplikasi tidak usah kecil hati ketika misalnya ketika sharing di grup-grup di Facebook ya, grup kepenulisan, KBM dan sebagainya, kemudian komen ya, buat saya bukan itu ukurannya gitu. Tapi kalau sekarang yang penting berkarya dulu, kemudian karya ini kan nanti tidak hanya akan di aplikasi ya, Ben ya. Setelah pandemi barangkali penerbit lebih banyak lagi, lebih meriah lagi kan, penerbit tumbuh lagi, dunia literasi kita cerah lagi gitu kan, dunia perbukuan kita cerah lagi, dan itu akan banyak kesempatan gitu. Nah, kesempatan ini hanya bisa diambil mereka yang produktif selama pandemi gitu. Tapi kalau selama pandemi nggak ngedit naskah lama, nggak membuat karya baru gitu, akhirnya selesai pandemi ini kita nggak punya sesuatu yang kita tawarkan gitu. Jadi tidak usah kecil hati, pada dasarnya semuanya adalah tabungan gitu ya, tabungan. Dan selama belum diterbitkan berarti kita punya ini ya, Ben, punya kesempatan untuk melakukan perbaikan ya kan, penyuntingan, sehingga ketika nanti kita mau mengirimkan ya, itu seperti yang Benny bilang tadi, itu adalah tulisan terbaik kita gitu, yang tidak buat trauma editor gitu ya. Betul. Jangan sampai ya ditandai nama editor ya. Bisa aja gitu. Nih. Kenapa, Ben? Iya, bisa aja gitu, Mbak. Jadi benar. Saya pernah nanya, Bang Ben, saya dulu pernah ngirim naskah asal-asalan. Terus sekarang naskah saya tuh udah bagus, tapi kok tidak pernah terima. Saya khawatir editor tuh trauma sama nama kamu gitu loh. Jadi yang dia hitung tuh naskah kamu yang jelek itu loh, Mbak. Gitu kan, bisa aja kan begitu. Iya, bisa. Upgrade-nya nggak ini kan, akhirnya udah keburu patah arang dia, udah keburu. Betul. Ini. Oke, ya, silakan. Berikutnya siapa, Sheila Baduri kah? Boleh untuk Mbak Duri, silakan. Oke, Ben, kita masih lewat dikit nggak apa-apa nih, Ben?
Oke. Ini kita selesaikan, abis Mbak Duri boleh nggak 2 pertanyaan lagi, abis itu Benny boleh istirahat. Oke. Boleh ya Ben, nggak apa-apa ya Ben, kita sedekah waktu lagi ya. Oke, silakan. Abis itu Mbak Umu sama Mbak Rosina. Oke, kita tutup di situ. Silakan Mbak Duri. Assalamualaikum Bunda sama Bang Benny. Saya Duri dari Bengkulu. Bengkulu deketan. Iya. Mau nanya kan udah bikin premis, tiap bikin bab sampai 10 bab, bikin subbabnya juga udah, gitu kan. Udah nulis 1 bab, 2 bab, tapi kadang semangat tulisnya tuh turun lagi gitu. Jadi bikin plot hole gitu. Gimana biar semangat kita terus ada kayak Bang Ben itu kayaknya konsisten semangat terus, semangat terus buat nulis. Biar nggak terjadi plot hole gitu, gimana? Ya. Saya sebenarnya kalau di Story by Five saya, kalau sudah sampai nulis sampai di 5 yang kelima, yaitu bab, plot hole itu sudah tidak mungkin terjadi sebenarnya. Jadi jangan-jangan ada yang problem mundurnya, ada problem gitu. Ada problem pada saat Anda menyusun plot, atau ada problem pada saat membuat premis, jangan-jangan begitu. Karena kadang-kala kan kita udah nulis premis terus lanjut aja Pak. Padahal proses yang paling lama itu sebenarnya proses mempersiapkan cerita sampai dia menjadi bab itu sendiri. Baru setelah itu menuliskannya gitu. Saya percaya kalau sudah sampai di tahap pembagian bab itu plot hole itu tidak ada sih sebenarnya, kecuali Anda menulis keluar dari kerangka peristiwanya. Ya, kecuali menulis keluar dari kerangka peristiwanya. Misalnya tiba-tiba dapat ide yang lain gitu ya Ben ya, dapat ide yang lain, kemudian akhirnya berubah dari rencana. Nah itu, jadi mungkin tidak terkawal. Kayaknya gitu deh Mbak. Harusnya dia nggak terjadi. Baik. Nah kalau buat semangat gimana Ben? Biar konsisten menulis nih Ben. Ya gini. Jadi salah satu yang membedakan penulis berhasil sama penulis yang gitu-gitu aja tuh, karena ini pengalaman saya Mbak ya. Saya itu kalau saya sudah mau nulis, saya akan buat deadline-nya Mbak. Buat deadline. Dan saya akan mematuhi deadline itu. Saya pernah beberapa kali kerja sama orang terus kita diskusi, ya termasuk sama Mbak Asma, ya deadline saya rapi kan, rapi sesuai deadline lah gitu. Jadi gini loh, enaknya pekerja kreatif atau penulis itu sebenarnya dia bukan working on mood, tapi dia working on schedule. Bedanya sama karyawan schedule made by boss. Kalau pekerja kreatif made by themselves. Kita sendiri yang buat. Masa schedule udah kita sendiri yang buat, terus kita mau ingkarin? Jangan dong, gitu kan gitu. Jadi schedule itu yang turun ke dalam deadline itu, menurut saya kalau kita mematuhi dan tulis besar-besar di dinding ruang kerja kita atau di kamar atau ini Anda, dan Anda komitmen dengan itu, kayaknya nggak akan ada malas-malas deh kayaknya gitu loh Mbak. Ya, dan Benny ini udah terlatih untuk masalah deadline ya, karena sama Mbak Helvi sempat kerja bareng untuk Haya dan 212 The Power of Love ya Ben ya. Ya, dan Haya 2 juga udah kelar. Haya 2 ya. Sekarang udah kelar. Oh sudah selesai. Nah sudah mengerjakan Haya 2 gitu. Jadi memang masalah kedisiplinan ini deadline ini sesuatu yang kita tapi benar sih kalau nggak ada deadline, kalau kita tidak membuat goal setting, biasanya kita jadi santai ya Ben ya. Jadi kalau kita ada deadline kan kita tahu berarti per hari kita harus bagaimana, per minggu targetnya seperti apa gitu. Jadi memang buat teman-teman yang belum mendapatkan motivasi yang lain, ayo buat deadline gitu. Dan salah satunya menurut saya kalau kita di aplikasi ya, ketika kita menulis di aplikasi, yang ada adalah dan kemudian kita umumkan bahwa misalnya seperti Surga yang Tak Dirindukan, saya harus komitmen Senin sama Kamis saya harus posting episode baru gitu kan. Alhamdulillah sekarang sudah tamat ya, jadi Surga yang Tak Dirindukan 3 bisa dibaca sampai tamat di KBM App. Nah
ketika itu mau tidak mau saya harus mengalahkan yang lain-lain gitu kan. Ya Ben ya, kalau kita bikin cerita bersambung misalnya kan ya, media atau misalnya di aplikasi itu gitu. Nah, ini salah satu keuntungan sebetulnya buat teman-teman yang nggak disiplin untuk memulai cerita di aplikasi dan membuat komitmen ketika di sinopsis bahwa ini akan tayang misalnya setiap Rabu dan Jumat atau setiap Selasa dan Sabtu, tapi intinya teman-teman mau tidak mau sehari, 2 hari, 3 hari sebelumnya itu sudah bersiap untuk episode yang berikutnya. Jadi ini bisa menjadi langkah gitu ya, supaya mudah-mudahan bisa konsisten menulis. Oke, kita langsung Mbak Umu Mariam dan Rosina. Mungkin langsung 2 pertanyaan kita ambil ya Ben ya, biar Benny bisa jawab sekaligus ya. Oke, silakan Sheila. Silakan untuk Mbak Umu. Halo Mbak Umu, atau kita Mbak Rosina, iya silakan Mbak Rosina. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Padang Lawas Bunda. Silakan pertanyaannya apa buat Mas Benny? Pertanyaannya gini Bunda, saya kan masih penulis pemula Bunda. Jadi yang saya tulis itu adalah karya-karya puisi Bunda. Tapi saya takut. Benar, kamu penulis pemula bikin puisi. Saya penulis udah agak lama, tapi saya nggak bisa bikin puisi. Jadi, tapi puisi-puisi saya yang saya buat itu Bunda, semua campuran. Ada puisi religi, ada puisi romansa gitu Bunda. Ya, pertanyaannya apa nih? Tapi saya takut untuk menerbitkannya Bunda. Itu bagaimana ya Bunda? Apakah? Jadi mengatasi ketakutan untuk mempublikasikan karya gitu ya? Saya takut naskah saya ditolak karena di sana termasuk puisi-puisi yang saya buat itu adalah puisi-puisi campuran semua Bunda. Oke, ya baik. Kita tampung ya, Rosina ya. Mbak Umu Mariam jadi bertanya kah? Silakan Mbak Umu. Terima kasih Mbak Rosina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Mariam dari Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Baik. Saya langsung saja. Pertanyaannya itu, saya juga membaca sekali hobi, terus sudah banyak yang dibaca, terus kemudian punya keinginan untuk menulis. Tapi ketika saya mencoba untuk menulis, kendalanya selalu pas baca hasil tulisan saya kayaknya datar. Itu seperti itu dan membuat saya kayak saya sendiri rasanya bosan baca karya saya sendiri apalagi orang lain. Jadi minta tipsnya untuk bisa agar karya-karya yang datarnya harus diapakan gitu ya. Iya, begitu saja. Baik, terima kasih Umu Mariam. Jadi Ben, 2 pertanyaan. Tadi yang pertama merasa sebagai Mbak Rosina penulis pemula, kemudian kok nulis puisi tapi puisinya kayak campur-campur gitu ya, gado-gado. Nah, terus takut kalau misalnya mengirimkan karyanya takut ditolak. Kemudian tadi Mbak Umu Mariam dengan masalah kok merasa ceritanya udah banyak baca menurutnya, tapi kemudian kok merasa ceritanya datar ya. Silakan Benny. Iya, saya nanya ke pertanyaan pertama Rosina itu biasanya saya akan nanya kalau saya mengisi sebuah kelas kepenulisan, saya akan tanya kepada para peserta dengan pertanyaan yang simpel aja dulu. Ketika Anda memiliki perasaan cinta, apa yang Anda ketika Anda memiliki perasaan cinta terhadap seseorang, apa yang akan Anda lakukan? Pertama, Anda mengungkapkannya atau Anda menyimpannya saja, begitu dulu. Kita buat ini dalam konteks Anda sudah cukup umur, Anda sudah siap menikah segala macam lah gitu ya, Mbak. Maka pilihan yang paling kecenderungan orang pasti bilang ya udah kami ungkapkan saja begitu. Gitu. Ketika mengungkapkan itu risikonya 2, diterima atau ditolak. Itu saja dia. Ketika Anda menyimpannya, risikonya Anda tidak akan ditolak dan Anda tidak akan diterima. Tetapi Anda akan tetap berada di tempat Anda. Anda akan bukan hanya kalau ibarat kalau ibarat benda di air itu Anda akan menjadi batu dan angslup di dalamnya, dalam terus. Jadi menurut saya itu sekarang saya mau tanya Rosina apakah ingin mencoba
sebuah pengalaman baru atau akan terus tenggelam dalam ketidakmenentuan. Itu aja pilihannya. Kalau masalah Rosina nulis banyak Zangri dan segala macam, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, itu tidak ada masalah. Terus kedua, Umu bilang udah nulis banyak, tapi memang kayaknya tulisan saya itu datar-datar aja segala macam. Jadi memang saya tidak menafikan keberadaan bakatnya, Mbak. Keberadaan bakat itu ada kalau menurut saya. Ada yang talented, ada yang trained begitu. Jangan-jangan Mbak Umu ini kategori yang trained begitu. Memang kudu dapat treatment ilmu-ilmu kepenulisan, bisa aja begitu. Jadi kasihan dong kita sudah baca banyak, tapi ternyata kita masih merasa kesulitan untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang berdinamika, yang punya daya kejut, yang punya naik turun dan segala macam. Yang menurut pemahaman saya itu sendiri sangat-sangat gampang dibereskan kalau memang sebelum nulis Mbak Umu beresin premisnya. Misalkan gitu. Sorry, aku balik lagi ke premis misalkan gitu ya. Mungkin kalau dalam bahasa guru saya zaman dulu, guru kita Mbak Asma, aku nggak tahu kalau guru zaman sekarang membuat kerangka karangan ya. Nah, kerangka karangan, walaupun sampai sekarang saya tuh bingung Mbak, bentuk kerangka karangan itu kayak apa. Karena guru saya nyuruh nulis kerangka karangan, dia sendiri nggak nulis Mbak. Gitu. Ya, iya loh, bener loh, guru-guru kita itu cuma nyuruh kita nulis kerangka karangan, tapi format kerangka karangan yang benar tuh kita nggak tahu ya. Iya. Ya, baru nggak tuh. Ya, kalau ada yang guru bahasa Indonesia, berarti harus mencari tahu nih. Ya, jadi jangan cuma nyuruh bikin kerangka karangan. Iya, jadi mungkin si umum mungkin boleh mencoba ikut komunitas, kelas kepenulisan dan segala macam untuk mencoba membuat yang udah kebiasaan nulis yang bagus ini sendiri makin mengerucut gitu loh. Makin terarahkan dan makin berbuah begitu. Itu sih Mbak sarannya. Jangan-jangan kategorinya trained begitu. Iya, jadi tapi terlepas dari talented atau trained tadi, Ben, gitu, tetap ya bahwa membaca dan latihan menulis setiap hari itu pasti bermanfaat, gitu kan ya. Pasti, yang terlatih meskipun tanpa bakat, insya Allah akan bisa menjadi lebih terlatih, bahkan tidak mustahil mengalahkan mereka yang berbakat tapi malas baca dan malas berlatih, ya nggak Ben? Oh iya. Jelas, ya kan gitu kan, jadi tetap semangat ya, walaupun merasa misalnya iya sih kalau dipikir-pikir kayaknya emang nggak bakat, jangan sampai jadi patah hati ya. Tadi Benny memberi ruang bahwa ada bakat, ada train, artinya ada orang-orang seperti yang Mbak Helvi bilang ya Ben, ada orang menulis ini sesuatu yang pada prinsipnya bisa dipelajari gitu loh. Jadi kamu nggak usah khawatir gitu, dan yang penting kamu banyak baca. Tadi Benny udah ngasih A to Z ya, pentingnya membaca gitu, dan kemudian berlatih menulis setiap hari. Dan kalau masih nggak konsisten, bikin tadi tenggat ya Ben ya, bikin deadline. Ini Mbak, kan opsinya bisa ikut kelas kepenulisan Mbak. Ya, bisa bikin kelas kepenulisan ya. Kemudian ya, jadi tambah workshop, tambah kelas kepenulisan ya. Ini juga punya teman-teman yang tertarik bisa melihat nanti Benny Institute, bennyinstitute.com ya Ben. Iya. Ya, bennyinstitute.com, kemudian bisa atau yang lebih aktif di Instagramnya, Instagram Benny Institute. Jadi ada Instagram Benny Anas sama Instagram Benny Institute ya. Iya. Oke ya, jadi teman-teman silakan yang ingin belajar tambahan. Nanti kayaknya pengen juga Ben ini ya Ben, jadi guru rutin ya Ben buat di belajar dari bintang ini ya. Nanti ngasih tadi story by 5 ya, kemudian biar bayangkan kerennya ya, dan betapa banyaknya tulisan-tulisan di KBM. Nanti kalau setiap orang nulis dalam waktu 7 hari satu novel, 7 hari satu novel. Karena buat saya Benny ini potret yang menarik karena di satu sisi bisa menulis cepat, tapi di sisi lain juga bisa menulis yang bernas gitu ya. Itu gitu. Dan kayaknya nggak ada hubungannya sama namanya Benny Arnas kan gitu. Ya, baik. Saya kira itu yang sudah percakapan, dialog kita, obrolan yang seru ya Ben ya. Terima kasih sudah menjadi guru bagi kami semua di Belajar dari Bintang ini. Makin sukses ini. Kita akan foto bareng dulu sebelumnya. Tapi sebelum itu Ben kasih pesan terakhir dong yang menyemangati, yang nendang nih buat teman-teman Belajar dari Bintang, dan juga ya saat ini yang menikmati atau mengikuti percakapan kita acara ini lewat YouTube. Oke, Ben suaranya nggak kedengeran nih, kenapa nih? Halo? Belum terdengar Ben. Iya. Iya.
Oke, kenapa nih ya suaranya ya Ben? Belum terdengar Ben. Ini masih di mute kayaknya Ben. Coba di. Oke, dengar nggak? Oke, sudah oke sekarang. Ya, silakan. Oke. Ya, terima kasih Mbak Asmanedia atas undangannya. Terima kasih teman-teman atas antusiasmenya. Yang ingin saya sampaikan ya satu, bahwasanya aktivitas menulis yaitu sari dari aktivitas membaca. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran jelas Ben. Oh, jelas ya. Terus kedua, saya ini barusan sekarang sedang mengampu kelas menulis cerpen, dan kelas menulis cerpen itu sendiri akan rampung pada tanggal 9 Oktober, dan formula yang saya ajarkan yaitu story by tree, bahwasanya parameter tulisan menarik itu ada 3. Pertama, dia harus ringkas, kedua harus mengalir, ketiga harus bernas. Dia ringkas kalau premisnya beres, dia menjadi mengalir kalau dia ditulis dengan rewriting yang bagus, dan dia bisa bernas kalau tulisan tersebut memancarkan hal-hal universal atau metafora. Jadi teman-teman, ketika Anda bermasalah, merasa ada yang salah sama tulisan Anda, coba Anda cek ketiga parameter ini. Saya merasa teman-teman jangan putus asa ketika, aduh, kenapa saya udah nulis banyak, tapi kok merasa progresnya tidak seperti si A, si B, si C. Enggak. Kalau memang Anda menulisnya intens, kalau Anda terus menulis dan Anda terus menulis, sebenarnya Anda akan menemukan gaya. Kalau Anda merasa Anda butuh bantuan, ada banyak kelas menulis yang mungkin bisa membantu Anda. Kalau Anda butuh tantangan, ada begitu banyak lomba yang bisa Anda ikuti. Kalau Anda butuh sebuah suntikan semangat, sebenarnya buatlah dia deadline sedemikian rupa yang memang Anda harus patuhi. Nikmatilah pekerjaan kreatif ini, karena bagaimanapun menulis bukan hanya tentang menghasilkan cerita atau menghasilkan teks. Menulis adalah tentang bagaimana Anda memproduksi kegembiraan Anda untuk membuat orang-orang beroleh manfaat dan faedah. Demikian, Mbak. Baik ya, itu menarik ya, memproduksi kegembiraan kita untuk membuat hal-hal yang berfaedah ya dan bermanfaat bagi orang lain. Baik teman-teman, tulisan kita adalah rekam jejak yang akan abadi, maka sepanjang perjalanan kita tadi satu jam lebih ya Ben, 1,5 jam ini percakapan, bincang kita, ada banyak hal terkait pilihan-pilihan yang harus dibuat oleh seorang penulis ya, dan mudah-mudahan kita bisa membuat pilihan-pilihan yang bijak, karena kita tahu apalagi buat yang muslim bahwa apa yang kita kerjakan tidak hanya berimbas pada dunia ini, tapi juga nanti ada tanggung jawab di mahkamahnya Allah kelak ya. Tetap berkarya, tetap semangat ya. Saya undur diri, tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan berfoto bersama. Terima kasih, saya kembalikan kepada Sheila. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheila, kita foto bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita foto bersama dulu untuk semuanya bisa on cam ya, dan berpose salam literasi. Baik teman-teman, kita foto bersama dulu salam literasi. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua siap-siap. 1, 2, 3. Oke, untuk slide terakhir nih teman-teman. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Beni waktunya. Mohon maaf lahir batin untuk terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa banget ya teman-teman materi pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri sesi kali ini nih, mau minta testimoni atau kesan-pesan dulu nih dari teman-teman terkait keseruan acara malam ini. Nanti teknisnya yang ingin menyampaikan boleh raise hand, kemudian harus on cam ya teman-teman. Silahkan nih. Siapa yang mau menyampaikan kesan-pesannya? Jangan lupa juga ya teman-teman pasang alarm di setiap hari Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Zoom bersama KBM. Untuk informasinya teman-teman bisa follow akun Instagram @KBM biar nggak ketinggalan. Buat teman-teman yang belum nonton BDB minggu-minggu sebelumnya, bisa banget nonton lagi di aplikasi KBM di bagian menu
KBM Academy. Jangan lupa juga buat follow up Bunda Asma Nadia sama Pak Isa. Ada yang ingin memberikan kesan-pesannya terkait keseruan malam ini? Atau boleh deh minta satu orang, siapa ya? Dari Kak Duri, oh ada yang resen dari Kak Fatimah. Silakan Kak, boleh menyampaikan kesan-pesannya. Halo Kak Fatimah, masih di unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya Farida, tadi Fatimah tuh anak saya. Jadi dia tadi mau foto dengan Bunda Asma Nadia. Ya. Jadi ya, alhamdulillah ini kali kelima apa keempat gitu ya saya mengikuti, dan Masya Allah ya, Bunda Asma punya ide itu hebat banget. Kita jadi ketemu sama para expertnya gitu. Dari kemarin kan ada Mbak Zara Zatira, ada Mbak HTR juga, bahkan kayak tadi Mas Beni Arnas. Itu dapat ilmunya, dapat semangatnya, dapat motivasinya, ilmunya gede banget, dan mungkin dapat linknya juga. Terus saya udah masuk ke ABM juga, tapi masih belum ngisi sih. Terus saya juga sudah nge-share ke teman-teman, bahkan ibu-ibu yang belum pernah menulis ya. Jadi ibu-ibu yang di rumahan gitu, mereka jadi kayak pengen tahu, menulis maksudnya apa? Bikin buku apa sih? Tapi kalau dengar Asma Nadia, Beijing, yang Beijing Love gitu, mereka pada tahu Haya gitu kan. KTR loh ini gitu. Akhirnya yang belum ada keinginan, bahkan merasa asing dengan tulis menulis atau bikin buku itu pada curious banget gitu. Ya mudah-mudahan nanti berlanjut lagi, mudah-mudahan ada tambah lagi ilmunya gitu, dan semangat aja buat yang lain. Terima kasih banyak Bunda Asma Nadia. Mudah-mudahan KBM akan lebih berkembang dan sukses gitu aja. Terima kasih juga Mbak. Amin. Assalamualaikum Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Farida. Untuk selanjutnya ada dari Pak Riz Muhammad. Silakan Pak. Masih di unmute? Masih di mute Pak. Atau sambil menunggu Pak Riz nih siap-siap, dari Kak Duri dulu deh. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya. Saya sangat banget ya menghantarkan narasumber yang luar biasa, karena dalam tulis menulis itu emang ada beberapa kiat-kiat penulis. Itu tadi Kak Beni Anas itu memberikan suatu kiat-kiat yang membuat semua yang jadi penulis pemula ini membangkitkan semangat untuk menulis. Dan tadi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Asma ya tadi ya, itu sebetulnya mengulik juga apa sih siapa sebenarnya Beni Anas itu. Kalau saya dulu sudah mengenal, tapi dulu adalah dianggapnya sastrawan muda gitu. Saya juga kaget juga gitu, seorang sastrawan, anak muda tapi dianggap sastrawan. Itu kan berarti ilmunya lebih tinggi banget. Berarti cara menulisnya itu sangat sastra. Tapi ketika diutarakan awal menulisnya, saya kaget. Ternyata beliau itu menulis hanya untuk sebuah apa yang ada yang dilihat, apa yang ada dilihat, didengar dan diperhatikan, dan dia tahu, dia tulis aja gitu. Sangat sederhana sekali. Tetapi dalam hal yang tadi satu lagi, cara penulisan beliau itu dari premis langsung membuat plot. Nah, dari plot itu tadi yang saya tangkap adalah adegan-adegan yang dia mau gitu. Jadi kalau dalam satu novel atau satu buku itu dia kelihatan kalau dia buat
plot itu bisa bikin berapa bab udah ketahuan. Jadi sederhana banget, tapi kesederhanaan yang dia utarakan tadi itu membuat kita jadi sebetulnya nulis itu mudah gitu, asal mau aja. Dan tadi kesulitan kita menulis itu sudah terbongkar banget, karena katanya yang paling susah itu adalah membuat persiapan menulis cerita tadi, yaitu tadi dari premis ke plot. Nah, plot itu malah bisa jadi berapa buku katanya tadi. Itu luar biasa banget. Saya kagum banget dengan webinar ini dari PBM APP ya. Ya, dan saya baru pertama kali, ini juga dari link dapat dari teman. Kalau kita bisa dapatkan kalau Rabu Kamis link itu di-share, saya mohon diminta juga gitu. Takutnya teman saya juga tidak memberikan link ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kris. Boleh nanti di-follow akun media sosial KBM ya untuk informasi belajar dari bintang ini. Untuk selanjutnya ada dari Kak Duri. Silakan Kak. Ini pertama kalinya aku ngikutin karena sebelumnya ketinggalan terus, lupa terus. Jadi bagus lah, aku senang, nambah juga pembelajarannya emang harus dari lingkungan kita dulu, biar nggak flat, nempatin diri kita dalam naskah tersebut. Banyak pembelajaran yang kita ambil dari Kak Beni Arnas juga. Terima kasih, senang lah ngikutin webinar. Iya, terima kasih Kak Duri. Jangan lupa ikut BDB selanjutnya ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir di acara malam ini. Kita tutup acara malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pekan depan. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.